Shalom, selamat pagi dan tetap semangat. Untuk hari ini kita akan memulai materi kita pada hari ini. Alangkah baiknya kita akan memulai dengan berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami bersyukur dan berterima kasih. Biarlah Tuhan sertai kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Apapun yang kami pelajari pada hari ini, biarlah menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami dan menjadi perenungan buat kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Hari ini Mr. Hari akan mengajar di pelajaran pertama ini. Dan sekali lagi Mr. Hari ucapkan bahwa selamat atas keberhasilan kalian, di mana kalian dapat masuk di sekolah jenjang yang next level lagi, yang dulunya di sekolah dasar dan sekarang di sekolah menengah pertama atau SMP. Nah, perlu kalian panjatkan rasa syukur atas keberhasilan kalian, di mana kalian dapat menikmati anugerah dan pertolongan daripada Tuhan kalian hingga sampai saat ini ya. Nah, di mana rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa ini dapat kita tunjukkan dengan semangat belajar lebih tinggi dan mengembangkan potensi diri dengan memahami dan mempelajari beberapa materi dalam buku-buku pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah, di sini Mr. Hari akan memberikan untuk permulaan bahwa kita akan belajar dulu kisi-kisi semester 1 di mapel pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan pada kelas 7. Nah, kalau perlu kalian tahu bahwa di materi semester 1 ini di tahun 2021 sampai 2022, Mr. Hari akan menjelaskan hanya 3 bab saja selama 1 semester. Yang pertama, bab yang pertama itu berbicara tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Ada 3 poin di bab 1, yaitu poin A, perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Poin A, perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Poin B, penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Poin B, penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Dan poin C yaitu semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Dan di bab yang kedua yaitu norma dan keadilan. Norma dan keadilan ini ada 3 poin juga di bab kedua, yaitu yang poin A, norma dalam kehidupan bermasyarakat. Poin B, arti penting norma dalam kehidupan sehari-hari. Poin C, perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Kalian dapat menulisnya di buku catatan kalian. Materi semester 1 di tahun 2021 sampai 2022 ada 3 bab. Bab 1, bab 2, dan bab 3. Nah, lanjut di bab ketiga yaitu perumusan dan pengesahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di sini juga ada 3 poin. Yang pertama adalah poin A, perumusan dan pengesahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Poin B, arti penting Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara. Dan poin C yaitu peran tokoh perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kalian akan belajar tentang 3 bab ini selama 1 semester nanti. Jadi itu perlu kalian perhatikan bahwa ada 3 poin ini, ada 3 bab dan beberapa poinnya. Jadi nanti Mr. Hari akan membahas satu persatu, bab 1, bab 2, dan bab 3. Perlu kalian perhatikan juga di mana untuk kriteria ketuntasan materi di kelas 7 yang perlu kalian perhatikan bahwa nilai PPKN itu harus nilainya B dan A, baik nilai pengetahuan dan nilai keterampilan. Di dalam KKM kelas 7 atau kriteria ketuntasan materi hanya 2 penilaian saja, baik nilai pengetahuan dan nilai keterampilan. Nah, untuk kelas 7 itu poin nilai 0 sampai 69 yaitu D, nilai 70 sampai 79 itu C, 80 sampai 89 itu B, dan 90 sampai 100 itu A. Sama juga dengan nilai keterampilan. Nah, yang perlu kalian perhatikan kalau nilai mapel PPKN harus tuntas dengan nilai maksimal 80 sampai 100. Jadi harus meningkat
dinilai poin ke B dan A. Kenapa? Karena nilai mapel pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini sama pentingnya juga dengan mapel-mapel wajib seperti matematika, bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Karena kalian boleh pintar di dalam segi matematika, tetapi dalam segi pengetahuan tentang kewarganegaraan Indonesia, karena kita ada di Indonesia, kalian harus dengan predikat B dan A. Jangan sampai nilai kalian D ataupun C. Nah, itu kalian perhatikan. Untuk KKM kelas 7 di dalam nilai pengetahuan itu ada 4 poin yang perlu kalian perhatikan nanti. Jadi Mr. Hari akan memberikan UH atau ulangan harian itu di nilai pengetahuan. Dan yang kedua nilai tugas atau PR. Yang nilai ketiga yaitu PTS atau penilaian tengah semester. Dan yang keempat itu PAS atau penilaian akhir semester. Dari keempat ini nanti akan dibagi dan akan mendapatkan nilai pengetahuannya kalau bisa 80 sampai 100 nilai B dan A. Nah, bukan hanya itu saja yang kalian perhatikan. Di dalam nilai keterampilan juga ada 4 poin, yaitu nilai praktek, nilai produk, nilai proyek, dan nilai portofolio. Untuk nilai praktek itu dinilai dari kehidupan kalian. Misalnya di bab 1 tadi tentang undang-undang Pancasila dan lain sebagainya, mungkin di dalam situ ada poin nilai prakteknya yang Mister kasih nilai. Nanti tergantung Mister sampaikan nanti di beberapa bab. Nah, itu prakteknya kehidupan kalian sehari-hari seperti apa, contohnya ada nggak, ada sudah dipraktekkan belum. Nah, seperti itu. Kalau nilai produk misalnya di dalam segi teknologi maupun seni. Nah, jadi bab 1, bab 2, bab 3 mungkin Mister Hari suruh gambar lambang Garuda Pancasila, itu kan bagian dari seni. Nah, itu adalah nilai produknya. Jadi seni, gambar, atau mungkin membentuk, misalnya membuat karya dalam arti membentuk Garuda Pancasila dalam bentuk kertas pakai kardus dan lain sebagainya, terus diwarnai dan sebagainya, itu bagian dari produk juga. Itu contoh nilai keterampilan. Kalau nilai proyek itu jangka panjang ke depan, jadi ada periode waktu tertentu. Misalnya Mister Hari dalam satu semester bab 1, bab 2 dan bab 3 ini ada nggak nilainya di dalam yang harus kalian tuntaskan, misalnya dalam nilai keterampilannya dan lain sebagainya di situ. Jadi ada jangka panjangnya baik dari sekarang maupun sampai nanti rapotan bisa nggak kalian mencapainya. Kalau kalian bisa mencapai berarti ada nilai proyek atau nilai keterampilannya di situ. Nah, yang keempat ini nilai keterampilan yaitu portofolio. Misalnya seperti contohnya deskripsi portofolio ini seperti tulisan ya, dalam bentuk tulisan ya, baik dari pengalaman pengetahuan kalian secara tertulis dalam catatan kalian itu bagus, lengkap dan lain sebagainya. Itu bagian nilai tentang undang-undang dasar dan sebagainya, tentang kelengkapan kalian, itu bagian dari nilai keterampilan kalian dalam bentuk deskripsi atau portofolio. Untuk itu kalian harus perhatikan dari setiap materi ataupun tugas-tugas yang Mister dapat berikan. Kalau kalian tanya ke kakak kelas kalian, mudah sekali kalau kalian mengikuti. Jadi kalaupun toh kalian kesulitan di dalam materinya, langsung saja WA kepada Mister langsung ya. Jadi nanti kalian dapat mengerti dan kalian dapat bertanya dan Mister akan menanggapinya. Untuk itu, perhatikan kriteria ketuntasan materi atau KKM kelas 7. Kalau bisa dinilai PPKN kalian harus lebih baik lagi. Kalian tinggal di Indonesia, kalian harus tahu tentang sejarah, bahkan tentang negara kita, negara Indonesia. Nah, di dalam beberapa kisi-kisi tadi, baik secara materi semester 1 dan Mister Hari juga jelaskan masalah KKM kelas 7, kalian juga akan menyimak tentang pendahuluan bab 1. Nah, di dalam pendahuluan bab 1, Mister singgung di beberapa materi ini, di bab 1 pendahuluan saja. Apakah kalian masih mengingat tahu tentang lambang negara Garuda Pancasila? Apa yang kalian tahu tentang lambang negara Garuda Pancasila? Dan yang kedua, apakah kalian masih mengingat tentang Gedung Pancasila, sejarahnya, apa yang terjadi di dalam Gedung Pancasila dan lain sebagainya? Dan yang ketiga, apakah kalian masih mengingat tentang siapa pencipta lagu Garuda Pancasila dan lain sebagainya? Nah,
Perlu kalian perhatikan bahwa ketika kalian sebelum belajar bab 1 ini, kalian harus tahu tentang lambang negara, kalian harus tahu tentang Garuda Pancasila, kalian harus tahu tentang Gedung Pancasila, minimal kalian tahu tentang lagu Pancasila. Karena itu menjadi dasar kalian belajar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Jangan sampai materi di kelas SD waktu kalian belajar kalian lupakan itu semua. Karena di dalam mempelajari MAPEL ini, PPKN ini, kalian akan beranjak waktu SMA, waktu nanti kalian kuliah juga akan mendapatkan itu. Bahkan di dalam kehidupan kalian sehari-hari, seharusnya itu menjadi pondasi kalian, dasar pengetahuan kalian akan negara kita. Nah, perlu kalian ketahui bahwa di dalam kehidupan ini kalian harus tahu bahwa di dalam mempelajari bab pertama ini kalian harus tahu lambang negara. Mister coba ingatkan kembali tentang arti lambang negara Indonesia. Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. Jadi lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Jangan lupakan itu ya. Jadi kalau ada pertanyaan apa lambang negara Indonesia, jangan sampai kalian nggak tahu. Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, lambang negara Indonesia berbentuk burung Garuda yang kepalanya menoleh ke sebelah kanan, heraldik atau perisai yang berbentuk menyerupai jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Ditulis di atas pita yang dicengkram oleh burung Garuda. Kalian bisa melihat gambarnya. Nah, di mana lambang ini dirancang oleh panitia teknis yang dinamakan dengan Panitia Lencana dan diketuai oleh Sultan Hamid II dari Pontianak. Jadi kalian harus tahu ya bahwa lambang negara ini ternyata bukan Soekarno. Kalian kebanyakan biasanya Soekarno, siapa yang membuat Garuda Pancasila atau lambang Garuda Pancasila? Oh, presiden pertama kita. Salah ya. Jadi yang pertama atau yang membentuk lambang itu dirancang oleh panitia teknis yang dinamakan oleh Panitia Lencana Negara dan diketuai oleh Sultan Hamid II dari Pontianak. Ini yang benar. Jadi perlu kalian ketahui bahwa lambang negara ini ditulis atau dirancang oleh panitia teknis yaitu Panitia Lencana Negara dan diketahui oleh Sultan Hamid II dari Pontianak. Kalian dapat mencatatnya itu. Nah, kemudian disempurnakan oleh Presiden Soekarno dan diresmikan pemakaiannya sebagai lambang negara pertama kali pada sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat pada tanggal 11 Februari 1950. Ini yang perlu kalian tahu bahwa Presiden Soekarno itu meresmikan pemakaiannya sebagai lambang negara pertama kali pada sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat pada tanggal 11 Februari 1950. Nah, itu yang perlu kalian ketahui bahwa Presiden Soekarno meresmikan untuk Garuda Pancasila ini sebagai lambang negara. Nah, kalian dapat melihatnya di situ, di mana di situ jelas dikatakan bahwa ada lambang-lambang negara. Perlu kalian ketahui bahwa di situ ada simbolnya bahwa sayapnya ada berapa, melambangkan seperti apa, perisainya itu melambangkan seperti apa. Kalian dapat menyimaknya di gambar yang Mister bisa berikan seperti ini. Nah, untuk menyingkat waktu, soal yang kedua, Gedung Pancasila. Nah, Gedung Pancasila ini perlu kalian tahu bahwa kalian harus ingat dan kalian catat bahwa Gedung Pancasila adalah sebuah gedung bersejarah yang terletak di Jakarta atau di Indonesia. Nama Pancasila mengacu pada pidato yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno di gedung tersebut saat dia menjelaskan konsep Pancasila. Nah, suatu konsep falsafah yang menjadi landasan atau pedoman bangsa Indonesia pada tanggal 1 Juni 1945. Itulah lahirnya Pancasila. Jadi jangan lupakan itu, pada tanggal 1 Juni 1945 itulah lahirnya Pancasila.
Nah, dibangun pada awal 1830-an, bangunan ini merupakan salah satu dari banyak markah tanah kolonial abad ke-19 di Jakarta. Gedung Pancasila saat ini adalah milik Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Jadi sekarang ini adalah Gedung Pancasila milik Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Jadi milik Indonesia ya. Di mana nama lain atau nama lamanya Gedung Pancasila ini adalah Rumah Kediaman Hertog Berhard. Itu adalah Gedung Volkart. Alamatnya di Jalan Taman Pejambon nomor 6 Jakarta. Jadi kalau kalian perlu tahu sejarahnya singkat tentang Gedung Pancasila. Nah, yang ketiga yaitu tentang lagu Garuda Pancasila. Kalian masih ingat tentang liriknya Garuda Pancasila? Mister bisa nyanyikan singkat saja. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Itu yang dapat Mister nyanyikan. Mungkin suara kalian lebih merdu, kalian dapat menyanyikan dan kalian dapat menghafalnya. Bahkan bukan hanya menghafal, tapi kalian harus tahu lagu ini, lagu Garuda Pancasila. Kalian boleh hafal lagu Korea, kalian boleh hafal lagu bahasa Inggris, apapun itu bentuknya, atau lagu-lagu pop yang lain. Tapi jangan pernah lupakan lagu Garuda Pancasila ini ya. Nah, ini menjadi poin penting bahwa kita adalah warga negara Indonesia. Kita harus tahu, kita harus mengerti, dan kita harus tahu tentang sejarah lagu Pancasila ini. Nah, lagu Pancasila atau lagu Garuda Pancasila ini ditulis oleh Sudarnoto. Kalian harus catat itu. Lagu Indonesia ini ditulis oleh Sudarnoto. Nah, lirik lagu ini berisi tentang kesetiaan. Poin penting buat hidup kita bahwa kalian boleh hafal lagu-lagu yang lain, lagu-lagu Korea, lagu-lagu bahasa Inggris dan lain sebagainya, tapi jangan lupakan lagu kebangsaan kita yaitu lagu Garuda Pancasila yang ditulis oleh Sudarnoto dan liriknya berisi tentang kesetiaan. Nah, itu poin penting di mana kita harus tahu sejarah baik lambang negara milik Indonesia yaitu Garuda Pancasila yang bersemboyankan Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua adalah Gedung Pancasila, dan yang ketiga kita harus minimal kita tahu dan hafal liriknya lagu Garuda Pancasila dan penulisnya maupun tentang isinya yaitu kesetiaan. Itulah poin penting di mana kita sebelum mempelajari beberapa bab tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di bab ke-1 ini. Nah, perlu kalian tahu bahwa di dalam mengerti atau mengenal tentang materi ini, kalian tentu bahwa Pancasila ini adalah sebagai dasar negara yang merupakan hasil perjuangan para pendiri negara, bahwa mereka adalah orang-orang yang berjuang untuk mendirikan bangsa dan negara Indonesia, di mana jasa-jasanya sudah seharusnya selalu kita kenang atau ingat. Seperti yang diucapkan oleh proklamator kemerdekaan Indonesia yaitu Insinyur Soekarno, dia mengatakan jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Sekali lagi, Insinyur Soekarno sebagai proklamator kemerdekaan Indonesia, dia mengatakan jangan sekali-kali melupakan sejarah. Inilah yang menjadi poin penting kita, bahwa kita boleh tahu tentang negara lain, kita mungkin hebat di talenta kita, tapi jangan pernah lupakan bahwa kita punya pondasi, bahwa kita punya kecintaan akan Indonesia. Jadi kita harus tahu sejarah tentang Indonesia, yaitu salah satunya lambang negara, tentang Garuda Pancasila, atau mungkin tentang Gedung Pancasila dan lain sebagainya. Minimal kita harus mengerti dan tahu. Jadi kita masih muda, kalian masih muda, kalian harus mengerti. Itu menjadi poin penting di pendahuluan bab ke-1 ini saja. Itu yang dapat Mister bisa berikan. Nah, hari ini kita sudah menyelesaikan materi kita pada hari ini. Alangkah baiknya juga kita akan mengakhirinya dengan berdoa.
Mari kita satu di dalam berdoa. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami bersyukur dan berterima kasih. Tuhan yang sertai kami dari awal hingga akhir, dan kami percaya biarlah kasih-Mu, kebaikan-Mu Tuhan senantiasa ada buat hidup kami. Terima kasih Bapa, dan Engkau memberkati kedua orang tua kami lebih lagi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Oke, sekali lagi tetap semangat, tetap jaga kesehatan dimanapun dan kapanpun kita berada. Oke, see you next time. God bless you all.